Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas menu saham gorengan yang sesuai dengan karakteristik yang dipilihkan oleh screener. Yang pertama adalah saham Pancabudi Idaman (PBID). Kalau kita lihat grafiknya ini seperti mengumpulkan energi ya. Jadi dia sideways tapi pelan-pelan diambil sama bandar. Jadi nggak ketahuan karena volumenya nggak banyak diambil tapi sering gitu. Kalau saya lihat di datanya ini hampir 2 mingguan dia udah ngambil harganya di sekitar range sempit ini. Jadi ini kesempatan buat kita ngikut gerakan bandar ya. Hari kemarin dia merah koreksi ya 780. Jadi strateginya besok beli ketika dia turun ya di sekitar 1700-an ya, 1700. Tapi kalau Anda punya keyakinan kuat, boleh juga ngambil sedikit saja di harga penutupan kemarin 1780. Kita lihat volumenya juga nggak kelihatan naik karena memang dia jaga ini, tidak terdeteksi oleh pasar bahwa dia masuk pelan-pelan. Kemudian untuk jualnya bisa di sekitar 2000-an ya, 1990. Jadi bawah 2000 ya. Cara jualnya nanti kalau misalkan naik. Cuma karena ini saham gorengan, pasang stop loss di sekitar 1690, 1680, sekitar 1700-an ya. Karena ini gorengan ya. Jadi jangan sampai ketika turun kita terlewatkan itu. Tetap karena ini gorengan harus menggunakan stop loss ketat. Kemudian saham yang kedua adalah KIN ya, Kencana Energi Lestari. Ini juga sama, mirip kasusnya dengan PBID tadi. Seminggu 2 minggu ini bandar masuk pelan-pelan tapi dengan volume kecil ya. Strateginya juga sama ini, ketika turun buy on weakness ya. Kemudian kalau besok pagi dia ngelompat, jangan langsung dibeli, tunggu aja turun dulu baru beli. Kecuali pada 5 menit pertama dia mengalami lonjakan volume yang sangat tinggi. Itu kalau udah seperti itu kita boleh masuk ngikut gerakan bandar. Syaratnya volumenya tinggi. Biasanya kalau saham yang sudah dikumpulkan beberapa hari atau beberapa minggu, ada kalanya dia ngangkat cepat di awal sehingga retailer tidak mengawasi, jadi terlambat masuknya. Tapi ada syaratnya, volumenya besok harus tinggi di atas harga rata harian ya, harga rata-rata harian di atas. Jadi perhatikan besok saham ini. Kemudian untuk cara jualnya bisa dijual di sekitar 450-an ya, ataupun versi selanjutnya di 490 ya. Stop lossnya di sekitar 388 389 ya. Kemudian untuk standar deviasinya juga di bawah dia ini, artinya pasar atau market atau trader tidak memantau saham ini ya. Psikologi dirinya juga di bawah dia. Ada kesempatan nih buat bandar untuk ngangkat. Biasanya bandar nunggu situasi-situasi seperti ini.
Kalau dia udah ngambil beberapa hari atau beberapa minggu, dia akan nunggu momen untuk mengangkat saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah food. Nah, food juga sama, sekitar seminggu ini ada bandar yang masuk, cuma nggak kelihatan di volume ya. Jadi buy one weakness, jadi beli pada saat dia turun. Kalau misalkan dia ngalamin tekanan ke bawah, kalau lebih dari resist ini 98 nih kelihatannya ya. 88 apa 98 ya, sekitar 90-an ya, 94 95. Resistnya taruh di situ. Maka supportnya taruh di situ. Jadi batas amannya taruh di situ. Jadi kalau misalkan dia turun ke bawah, kita jangan ikut terseret gitu. Stop lossnya di situ. Kemudian cara jualnya ini bisa dijual di sekitar 110 ke atas ya, 119 juga boleh. Ya, volumenya juga kecil ini karena memang bandar tidak ingin terlihat ya gerakan ini. Standar divisinya juga di bawah. Psikologi degree-nya udah mulai naik tapi masih di tengah. Ya, ini artinya pasar sudah mulai ngikutin tapi belum terlalu intens. Ya. Kemudian saham selanjutnya Baja. Nah, Baja juga hampir sama. Dia ngumpulin barang tapi 2 hari ini dia ARB. Ini kemungkinan disebabkan oleh dia ingin mengambil barang di harga bawah lagi. Ya. Tapi kalau yang ini tunggu di ARB ya, nggak boleh dipasang harga dekat-dekat pembukaan, nggak. Tunggu di ARB, kemudian jual setelah mantul. Biasanya 2-3 titik di angka setelah di atas ARB itu biasanya mantul. Caranya seperti itu. Nah. Kemudian Jing. Nah, kalau Jing ini juga sama, dia ngumpulin barang tapi dia pingin mengusir retailer ya. Dia turun ke bawah. Tetap ini harus menggunakan stop loss di sekitar 128. 129 ya. Nunggu ini energinya udah mulai lumayan banyak dikumpulan kelihatannya ini, tapi belum dilakukan markup. Ini mungkin dia nunggu momen ini, nunggu saat-saat tertentu untuk mengangkat barang ini. Biasanya sih dia nunggu lemah dulu pasar, setelah itu baru diangkat. Kemudian selanjutnya adalah DKFT. Nah, ini mirip dengan Jing, jadi dia sudah masuk pelan-pelan, tapi karena dia ingin mengusir retailer, ya dia turunkan dulu barangnya nih. Dia juga ngambilnya pelan-pelan nih, nggak kelihatan di volume. Kalau yang seperti ini ya belinya pada saat koreksi ya, jangan dikejar harganya ya, kecuali volume udah mulai muncul seperti yang tadi. Kemudian di sekitar sebulan yang lewat, 3 minggu yang lewat ya, dia ngangkat sampai 178. Ini artinya dia melakukan pembelian di hari yang sama di pagi hari, kemudian dijual di sore hari. Ini kelihatan bahwa banyak retail yang tertahan di harga atas. Jadi
keadaan ini yang dimanfaatkan sama bandar untuk menekan harga biar retail menjerit. Setelah itu baru diangkat lagi. Kemudian setelah itu ada saham Sen ya. Oke, Sen ini bentuknya gelombang, jadi cukup menarik ini. Gelombangnya 1, 2, itu 1, 2 ya. Sebentar, saya perbesar dulu. Ya, ini range sideways sebenarnya, tapi range-nya lebar ya. Jadi apa namanya? Jarak antara tinggi dan rendahnya itu sangat lebar jaraknya. Jadi kalau dilihat dari chartnya, ini masuk wave 3, 1 naik 2, 3. Ini kita hitungnya dari volume yang puncak, yang spike ya, karena diawali dengan volume tinggi di sini 1, 2. Nah, biasanya sih saham dengan gerakan di gelombang 3 ini lebih panjang biasanya atau lebih tinggi, tapi nggak mesti ya, tergantung situasi. Bandar juga tahu kalau misalkan banyak retail masuk, dia turunkan dulu biasanya. Tapi ini cukup membuka peluang ya. Jadi belinya beli pada saat koreksi ya, buy on weakness. Harga jangan dikejar karena hari kemarin kan dia udah naik 7%. Biasanya sih kalau udah mendekati 10% banyak taking profit biasanya situ. Jadi jangan dikejar, ketika dia naik lompat biarkan aja, tunggu dia turun baru beli. Stokastik pasnya juga sama, masih di bawah dia. Kemudian standar deviasinya udah di tengah, ini artinya pasar sudah mulai melirik ini saham. Psikologi diri udah di atas ya, udah mulai naik ya, cuma belum nyampe line atas ya, garis atas belum. Kemudian untuk resistnya nanti bisa dijual sekitar 340 ya, 340, 345 ya. Kemudian cara belinya, beli pada saat buy on weakness. Besok lihat di order book bid yang paling tebal di mana, taruh harga di situ ke bawah sekitar 5-6 titik dengan formasi piramida ya. Di atas harga di atas lebih sedikit, turun ke bawah dibanyakin lagi 2 kali lipat atau 3 kali lipat sampai ke bawah berkali-kali lipat ya. Kemudian untuk stop lossnya ini bisa dipasang di sekitar 218. Sebentar, ini terlalu jauh 218 nih ya. 200 kita ngambil resist yang dekat aja, itu sekitar 238 ya, 238. Karena kalau yang 218 terlalu jauh, kayaknya masih ada tahanan yang likukan yang di bawah, yang di atasnya. Jadi 238 ya, stop lossnya di situ. Oke, kira-kira itu penjelasan saya mengenai saham gorengan yang ada peluang besok pagi ya. Tetap Anda double cek dengan chart Anda, jangan langsung dimakan bulat-bulat, dianalisa sesuai dengan kemampuan Anda. Oke, demikian saya sudahi penjelasannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.